Kita ke informasi berikutnya, saudara polisi masih mengejar pelaku pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetangga korban bahkan mengaku sempat melihat tersangka di sekitar lingkungan mereka. Meski tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat sudah terungkap, namun polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke dalam hutan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir bilang pengejaran tersangka belum maksimal karena terkendala cuaca. Anjing pelacak yang diturunkan sering kehilangan jejak karena kondisi di lokasi pengejaran sering terjadi hujan. Kami terus mencari dan terus mempersempit ruang gerak dengan berbagai pola yang kami terapkan kepada anggota kita di lapangan. Kinan perlu penamanan. Tim kita rasa cukup. Kinan kita cukup kuat, daya penciumannya. Namun ini terkendala masalah cuaca saja. Di tengah pengejaran pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga mengaku sempat melihat pelaku. Menurut warga, pelaku sudah 2 kali terlihat memasuki perkampungan mereka. Salah satu warga mengaku ketakutan karena hari Senin lalu melihat pelaku membawa senjata tajam saat pagi hari. Tak hanya itu, sore harinya pelaku terlihat melintas di depan rumahnya. Status pelaku yang masih buron pun sempat membuat warga khawatir. Melintas di sini, anjing ngonggong sini, 2 ekor. Langsung dia kabur. Langsung dia putar gini, rambutnya ke mana lu? Oh, berarti balik lagi dia ke arah yang sama? Ke atas dia lari. Habis mana tahu. Taruhlah dia minta nasi, dikasih nasi, nanti sudah takut dia yang kita lapor. Tadi tekam nanti kan, kami perempuan ya anak gadis lah, takut, mana nggak takut. Terus gimana Bu antisipasinya Bu? Ya kalau kami warga berharap dia dapat ketemu, biar aman. Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan, diketahui sudah 2 kali berurusan dengan hukum terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu, pada tahun 2017 lalu, Indra baru 2 bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun, tak berapa lama, pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Kerabat meminta Indra segera menyerahkan diri agar tidak jadi sasaran amukan massa. Indra tidak ada satupun yang melihat Indra ante cuma yang melihat Indra dari Pekanbaru ke sini katanya. Indra janji tidak akan berbuat lagi, itu bilang sama saya kemarin tuh. Itu waktu dia kena kasus narkoba Bu? Iya, di Payakumbuh tuh. Oh. Kalau Indra ke rumah, menyerahkan diri lah Indra, kau takut Indra seorang biarlah ante menyerahkan beko. Kasus pembunuhan yang menewaskan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Jasad korban ditemukan terkubur tanpa busana tak jauh dari rumahnya. Polisi juga sudah mengetahui identitas terduga pelaku. Namun, 2 pekan berlalu, pelaku pembunuhan korban masih belum ditangkap. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, informasi terbaru terkait dengan pencarian tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat siang Rio, bagaimana perkembangan pengejaran tersangka saat ini? Apakah sudah ada petunjuk yang lebih jelas? Ya, Jihan dan juga saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, hingga siang hari ini pihak kepolisian bersama dengan warga kembali menyusuri kawasan hutan untuk mengejar tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan untuk saat ini memang dari beberapa titik yang sudah dipetakan itu, ada beberapa bekas jejak yang ditinggalkan oleh terduga pelaku seperti bekas pengapian yang masih hangat, lalu jejak-jejak pelariannya di kawasan pinggir hutan. Dan untuk jejak pelaku dalam hari ini itu mayoritas ditemukan di pinggiran sungai. Artinya pelaku ini juga melakukan pelariannya dengan menyusuri aliran air agar menghilangkan jejaknya agar tidak tercium oleh anjing pelacak. Demikian, Jihan. Ya, sampai saat ini tersangka belum juga ditemukan keberadaannya. Selain cuaca, apalagi yang menjadi kendala dalam pencarian? Ya, di sini Jihan dapat saya sampaikan bahwasannya dalam 4 hari yang kebelakang itu cenderung terjadi hujan pada malam hari, pagi dan sore hari. Dan ini memang menyulitkan tim kepolisian yang
yang melakukan pengejaran terhadap tersangka di kawasan hutan ini. Selain cuaca, di sini kawasan hutannya juga medannya berat, juga ada semak belukar yang cukup tinggi yang ada di sekitar kawasan hutan itu yang memudahkan atau yang memperbanyak alternatif untuk tersangka ini bersembunyi. Jadi kawasan sana itu banyak tumbuhan semak belukar yang cukup tinggi, dan inilah yang menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka IS ini. Dan untuk itu pada hari ini juga tadi disampaikan oleh pihak kepolisian bahwasanya selain mereka menggunakan anjing saja, mereka juga menggunakan desa dari masyarakat yang biasanya berburu babi di kawasan ini yang mengetahui geografis hutan di kawasan ini, dan juga ada komunitas masyarakat yang menembak juga terlibat dalam mencari terduga tersangka ini pada hari ini. Jadi kurang ada 20 orang penembak, komunitas penembak yang ikut melakukan pencarian pada hari ini. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.